Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Surya Nusantara. Pada kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan program kerja kepengawasan. Dalam kepengawasan ini, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan dulu. Nama saya Bambang Wicaksono Imam Suwongso. Jadi kita lanjutkan. Dalam program kerja kepengawasan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pengertian pengawasan dan jabatan pengawas, kemudian terkait tupoksinya, kemudian objek pemeriksaan, kemudian rencana program kepengawasan dan etika dalam melakukan pengawasan. Akan saya sampaikan satu persatu terkait dengan pengawasan tadi. Pertama yaitu mengenai pengertian kepengawasan. Dewan Pengawas dalam Yayasan Surya Nusantara, yaitu Dewan Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yang kedua, Dewan Pengawas sesuai dengan anggaran dasar Yayasan Surya Nusantara, yaitu terdiri dari 1 orang atau lebih anggota Dewan Pengawas. Yang ketiga, dalam hal diangkat lebih dari 1 orang Dewan Pengawas, maka salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Di Yayasan Surya Nusantara ini, Dewan Pengawas itu dibagi dalam berbagai jenjang, yaitu di jenjang Dewan Pengawas Desa yang terdiri dari 9 orang, kemudian Dewan Pengawas Kecamatan yang terdiri dari 9 orang juga, kemudian Dewan Pengawas Kabupaten yang terdiri dari 9 orang, kemudian Dewan Pengawas Provinsi yang terdiri dari 18 orang, dan Dewan Pengawas Pusat yang jumlah keseluruhannya adalah 198 Dewan Pengawas. Lalu terkait dengan jabatan Dewan Pengawas, itu ada beberapa hal. Pertama, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, atau negara berdasarkan saya ulangi, tidak menimbulkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan. Yang kedua, Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina melalui rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Yang ketiga, dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. Yang keempat, dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan Dewan Pengawas tersebut, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Dewan Pengawas dan untuk sementara yayasan diurus oleh Dewan Pembina. Yang kelima, Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Pembina paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Yang keenam, dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengawas Yayasan, maka dalam waktu paling lambat sama tadi 30 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan Pengawas Yayasan, Dewan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Yang ketujuh, Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pembina maupun Dewan Pengurus. Terkait dengan jabatan pengawas tadi ada batasannya juga, yaitu jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila yang bersangkutan meninggal dunia, kemudian mengundurkan diri, kemudian bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun. Yang keempat, diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pembina, kemudian masa jabatannya berakhir, yaitu sudah 5 tahun. Yang kedua, tadi pertama pengertian dan terkait jabatan pengawas. Sekarang yang kedua adalah tupoksi. Terkait dengan tupoksi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu Dewan Pengawas. Yang pertama, Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan, dalam hal ini Yayasan Sorian Suantara. Ketua Dewan Pengawas dan 1 anggota Dewan Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas. Yang ketiga, Dewan Pengawas berwenang memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan oleh yayasan. Yang kedua, memeriksa dokumen. Yang ketiga, memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus. Yang kelima, memberi peringatan kepada Dewan Pengurus apabila Dewan Pengurus melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Selanjutnya, Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 orang atau lebih Dewan Pengurus apabila Dewan Pengurus tersebut tidak bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan. Jadi pemberian peringatan itu disampaikan ke dewan yang bersangkutan yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pembina. Dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud di depan, maka Dewan Pembina wajib memanggil anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. Selanjutnya, dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Dewan Pembina dengan keputusan rapat Dewan Pembina wajib mencabut keputusan pemberhentian sementara, kemudian memberhentikan anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal Dewan Pembina dimaksud di atas, pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali sebagai jabatannya semula. Dalam hal seluruh Dewan Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Dewan Pengawas diwajibkan mengurus yayasan. Sehingga apabila Dewan Pengurus diberhentikan keseluruhan, maka secara otomatis Dewan Pengawas akan mengambil alih jabatan dalam mengurus yayasan. Untuk selanjutnya, terkait dengan objek pengawasan, itu sudah disebutkan di depan, yaitu terkait dengan
dokumen-dokumen aset yayasan. Jadi tadi disebutkan dapat memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan. Kemudian yang kedua, objek kepengawasan, yaitu memeriksa dokumen yayasan terkait dengan keanggotaan. Kemudian yang ketiga, memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas atau bank. Jadi laporan keuangan dicocokkan dengan kondisi real uang kas dan bank, sesuai atau tidak. Kemudian yang keempat, mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus. Kemudian yang kelima tadi, memberi peringatan kepada Dewan Pengurus apabila Dewan Pengurus melakukan kesalahan. Jadi itu adalah objek dari pengawasan. Yang keempat yaitu rencana program kepengawasan. Untuk melakukan pengawasan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, Dewan Pengawas harus membuat suatu rencana kerja terkait dengan pengawasan, yaitu pemeriksaan. Dapat dibuat rencana bulanan, triwulan, semester, kemudian tahunan. Menyangkut apa? Menyangkut objek pemeriksaan tadi yang ada, pokoknya ada 4, yaitu terkait aset, terkait dengan dokumen, terkait dengan laporan keuangan, dan tindakan Dewan Pengurus. Itu adalah rencana program yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Kemudian dalam melakukan pengawasan, Dewan Pengawas juga harus memperhatikan etika dalam melakukan pengawasan. Jadi tidak sembarang melakukan pengawasan, yaitu dalam hal mau melakukan pengawasan, melakukan pemeriksaan, setidaknya ada pemberitahuan kepada pembina wilker yang di wilayah yang bersangkutan yang akan dilakukan pemeriksaan, dan disertai dengan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan. Itu kemudian juga terkait dengan dokumen-dokumen yang diperiksa, Dewan Pengawas juga perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang lain, yaitu terkait dengan data. Itu tidak dapat data diambil alih oleh Dewan Pengawas, namun dilakukan fotokopi, sehingga data asli itu tetap sebagai aset yayasan, tidak boleh diambil alih. Jadi hanya bisa dilakukan fotokopi untuk dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Tetapi apabila dalam melakukan pemeriksaan tidak perlu melakukan mengcopy data-data, cukup dengan catatan-catatan dari data yang ada, maka tidak masalah. Mungkin itu sekelumit terkait dengan program kerja yang terkait dengan pengawasan. Tentunya ini baru garis besar dari pengawasan yang nantinya akan diberikan secara khusus terkait dengan pengawasan di lain waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.